Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar materi tentang perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Materi ini adalah materi kelas 9 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan pada Pteridophyta atau tumbuhan paku dan juga dapat menjelaskan perkembangbiakan pada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, pernahkah kalian melihat tumbuhan paku dan lumut di pekarangan rumah kalian? Tumbuhan paku dalam biologi dikenal dengan Pteridophyta, sedangkan lumut disebut juga dengan Bryophyta. Kedua tumbuhan ini biasa hidup di daerah-daerah lembab. Apabila kedua tumbuhan ini dibiarkan, maka mereka akan bertambah banyak karena mereka memiliki kemampuan berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan reproduksi tumbuhan ini berlangsung secara seksual dan aseksual. Tumbuhan paku dan lumut termasuk tumbuhan tingkat rendah, di mana di sini terjadi apa yang namanya metagenesis, yaitu salah satu bentuk siklus hidup tumbuhan maupun hewan. Metagenesis itu adalah suatu proses pergiliran keturunan, di mana terjadi dua cara reproduksi dalam siklus hidupnya, baik melalui fase generatif atau seksual dan juga fase vegetatif atau aseksual. Kita belajar yang pertama tentang tumbuhan paku. Perhatikan gambar tumbuhan paku berikut ini. Ini nomor 1, ini adalah daun. Kemudian nomor 2, ini adalah daun muda yang menggulung. Kemudian yang nomor 3, ini adalah bagian sporangium. Kemudian yang nomor 4 ini adalah batang. Kemudian yang kelima ada akar. Tumbuhan paku berkembang biak baik secara vegetatif maupun generatif. Yang pertama kita melihat perkembangbiakannya secara vegetatif, yaitu bisa dengan spora, yaitu berasal dari pembelahan sel induk spora dan akan membentuk gametofit. Yang kedua dengan rizoma. Rizoma itu merupakan batang yang tumbuh menjalar secara horizontal di bawah tanah. Tunas pada rizoma akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kemudian kita akan belajar tentang metagenesis tumbuhan paku. Karena pada tumbuhan paku lebih dominan fase sporofit, kita mulai dari langkah sporofit. Tumbuhan paku yang dewasa membentuk sporangium yang memiliki kromosom 2N atau diploid. Kemudian sporangium tersebut membentuk atau menghasilkan spora dengan metode meiosis, sehingga dihasilkan spora yang memiliki N kromosom atau haploid. Kemudian spora sel tunggal tersebut bergerminasi dan membentuk organ multiseluler, yaitu protalium yang tentu saja memiliki set kromosom haploid dan merupakan organisme penghasil gamet pada tumbuhan paku atau pada fase gametofit. Perhatikan ini. Pada protalium terdapat dua jenis organ seks yang berbeda yang menghasilkan dua jenis gamet berbeda, yaitu archegonium yang menghasilkan ovum atau sel telur dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Protalium ini menghasilkan gamet dengan pembelahan mitosis. Sperma yang dihasilkan bersifat motil atau mampu bergerak hampir semua kasus, dan sel telur yang menetap pada archegonium karena bersifat sesil.
Kemudian ovum dan sperma yang merupakan gamet baku bertemu dan membentuk zigot yang merupakan 2N atau diploid dan bentukan awal fase sporofit. Zigot kemudian dewasa dengan menjadi tumbuhan paku dan proses berulang kembali. Berikut ini skema metagenesis paku. Spora, protalium, kemudian ada antheridium archegonium, kemudian ada sperma sel telur, kemudian terjadi fertilisasi menghasilkan zigot, kemudian menjadi tumbuhan paku, lalu sporofil dan sporangium. Kita lanjutkan pada tumbuhan lumut. Perhatikan gambar struktur tumbuhan lumut berikut ini. Di sini ada sporogonium, kemudian ini bagian tangkai, kemudian di daun, dan ini batangnya, dan yang ini adalah rhizoid. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif dengan yaitu satu ada spora. Ini berasal dari pembelahan sel induk spora dan akan membentuk gametofit. Kemudian yang kedua dengan gema cup atau kuncup piala. Struktur yang digunakan dalam reproduksi vegetatif. Di dalam kuncup piala terdapat tunas atau tumbuhan lumut kecil. Saat tunas jatuh pada tempat yang optimal, maka tunas akan tumbuh menjadi individu baru. Lumut juga bisa berkembang biak dengan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Saat bagian tubuhnya terpotong akan terbentuk individu baru. Nah, kemudian inilah fase hidup dari tumbuhan lumut atau metagenesis tumbuhan lumut. Perhatikan gambar fase hidup tumbuhan lumut berikut. Berdasarkan gambar, spora yang berasal dari sporangium akan keluar kemudian tumbuh menjadi protonema. Perhatikan, ini adalah protonema atau tumbuhan lumut muda. Tahap ini dinamakan sporofit karena perkembangbiakannya melalui spora. Protonema akan tumbuh dan berkembang menjadi antheridium dan archegonium yang mengeluarkan di sini sel sperma di antheridium dan di sini ada sel telur di archegonium. Sel sperma dan sel telur akan bertemu dan terjadi fertilisasi. Fertilisasi terjadi ketika musim hujan. Sel sperma berenang ke gametofit betina. Lalu tumbuh dan berkembang menjadi zigot, lalu tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Proses ini dinamakan gametofit karena melibatkan sel gamet dalam perkembangbiakannya. Jadi kalau ditanya lumut berkembang biak secara generatif yaitu dengan antheridium dan archegonium. Berikut ini skema metagenesis tumbuhan lumut. Spora kemudian tumbuh protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Ada antheridium dan archegonium yang akan menghasilkan sel gamet, kemudian bertemu terjadi fertilisasi menghasilkan zigot, kemudian bentuk tumbuh menjadi sporogonium dan menghasilkan sporangium. Perlu diketahui tumbuhan lumut berada pada fase gametofit dan bersifat haploid. Fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Perbandingan metagenesis lumut dan paku. Yang pertama ada persamaannya yaitu metagenesis.
Spora adalah alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tingkat rendah. Jadi, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dan juga paku. Yang kedua, alat kelamennya. Alat kelamin yang terbentuk pada tumbuhan lumut dan paku yaitu ada antheridium sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan sel telur. Inilah persamaan keduanya. Kemudian ada perbedaannya, yaitu pertumbuhan spora pada metagenesis lumut akan menjadi protonema, sedangkan pada tumbuhan paku akan menjadi protalium. Kemudian asal alat kelaminnya. Kalau metagenesis lumut itu dari tumbuhan lumut, kalau pada paku dari protalium. Kemudian fase yang dominan pada lumut itu adalah fase gametofit, kebalikannya pada paku yang dominan adalah fase sporofit. Lalu yang berikutnya sifat kromosom tumbuhan pada lumut itu bersifat haploid, pada paku bersifat diploid. Demikian materi perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.